Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, ma ba'du. Baik, kita lanjutkan bahasan kita tadi, ya, yaitu tentang pentingnya Tauhidul Uluhiyah. Poin yang ketiga, bahwasanya kebahagiaan seorang hamba baik di dunia dan juga di akhirat itu terikat dengan ilmu terhadap Tauhidur Rububiyah. Bahkan hajat seorang hamba kepada ilmu ini melebihi hajatnya dari semua hajatnya, kebutuhannya dari semua kebutuhannya. Sehingga Al-Imam Ibnu Taimiyah rahimahullah berkata, ketahuilah bahwa kepakiran seorang hamba dalam rangka untuk beribadah kepada Allah Ta'ala dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu, maka hal ini tidak ada, ya, kias, tidak ada nazar baginya. Oleh karena itu, kebutuhan badan terhadap makan dan minum itu tidaklah sebagaimana kebutuhan seorang hamba kepada tauhidullah, kepada ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bagaimana kita bisa mengatakan bahwa beribadah itu adalah kebahagiaan? Baik, tadi ayat dalam surah Al-Imran ayat 185 yang kita bacakan tadi. Nah, sedikit kita ambil faedah yang berikutnya. Pertama, tadi kita katakan bahwa setiap hamba pasti akan mati. Yang kedua, tadi kita sebutkan bahwa kita pasti akan mempertanggungjawabkan apa yang kita buat. Nah, yang keempat, apa yang kita ambil faedahnya? Siapa yang selamat, ya, dilindungi dia dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, faqad faza, maka dialah yang telah mendapatkan kemenangan. Bahasa kerennya, dialah yang sukses. Nah, sukses di dunia ini sukses semu. Kalau sudah mati, gelarnya berubah. Apa gelarnya? Nah, dari pejabat paling tinggi yang paling rendah, dari gelaran yang paling tinggi sampai yang paling dasar. Di depannya ada kalimat mendiang. Udah nggak pakai lagi dah. Mendiang Profesor Fulan. Mending kalau di ujungnya orang mengatakan rahimahullah. Bagaimana kalau di ujungnya orang mengatakan ghadibahullah? Bagaimana kalau di ujungnya orang mengatakan la'anahumullah? Ya, seperti iblis. Allah katakan apa? Ar-rajim, yang terkutuk. Al-mal'un, yang dilaknat. Ya. Nah, tentu kita berlindung dari semua itu. Nah, lihat para sahabat, apa ujungnya? Radhiyallahu ta'ala anhum, radhiyallahu anhum wa radu anhu. Itu ujungnya. Allah ridha kepada mereka, mereka ridha kepada Allah. Tapi kalau kita tilik balik ke kehidupan mereka ketika awal mereka masuk Islam, lihat kisah para sahabat yang disakiti, dihalangi, diganggu, disiksa, bahkan dibunuh. Kisah satu keluarga, Ammar, Yasir, dan ibundanya Sumayyah radhiyallahu ta'ala anhum jami'an. Apa yang mereka dapati? Mereka dihalangi, diganggu, disiksa, bahkan dibunuh. Ya, Yasir sang ayah dibunuh, Sumayyah sang ibu dibunuh,
radhiyallahu anhuma, dua ya yang mati syahid pertama-tama dalam Islam. Anaknya disiksa, Ammar bin Yasir radhiyallahu taala anhuma. Lihat. Tapi apa yang dijanjikan kepada mereka ketika mereka mendapatkan siksa sebelum ajal menjemput mereka? Rasulullah bersabda, "Isbiru ya ala Yasir, fa inna mau'idahumul jannah." Bersabarlah kalian wahai keluarga Yasir. Bersabar dalam menghadapi beratnya cobaan dalam beriman. Diganggu, dihalangi, disiksa dengan siksaan yang tak berperi kemanusiaan, dibunuh dengan cara yang keji, disuruh sabar. Tapi ujungnya apa? Fa inna mau'idakumul jannah. Sungguh tempat yang dijanjikan untuk kalian adalah surga. Adakah yang lebih bahagia dengan surga? Nah, baik. Adapun persepsi bahagia itu tergantung versi masing-masing orang atau kelompok orang. Ada segolongan orang yang merasa bahagia, senang sebentar saat play, saat mabuk. Senang kayaknya kalau sudah mabuk. Ya, ngedrak, narkoba, minum-minuman keras. Nah, atau bahagia karena bermaksiat. Mencuri berhasil, merampok berhasil, nipu orang berhasil, korupsi berhasil, bahagia sebentar. Ya, ada orang mencari kebahagiaan sana ke night club, klub-klub disco, narkotik, tempat-tempat pelacuran dan sebagainya di sana. Ya, bermusik dengan hingar-bingarnya. Di situ dia merasa bahagia. Tapi ingat, itu bahagia yang sebentar. Semu. Yang Allah mengatakan di akhir surah tadi apa? Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidaklah kehidupan dunia melainkan hanya kenikmatan yang menipu. Karena memang terasa nikmat, tapi itu tipuan. Karena nanti pada akhirnya bukan jadi nikmat, malah jadi adab, tipuan. Sebentar nikmatnya, enaknya sebentar. Sementara nanti balasan adabnya di akhirat begitu lama. Nah, jadi ada orang bahagia ya dengan bermaksiat kepada Allah Ta'ala. Ada juga orang berbahagia ya dengan mencari tempat-tempat yang sepi, tenang. Di sana dia merenung. Ada yang bertapa dalam jangka waktu yang lama. Tapi hanya berpikir saja. Apakah dia akan mendapatkan kebahagiaan sejati? Tidak juga. Kenapa? Kembali kepada kemenangan yang sesungguhnya tadi. Apa itu? Selamatnya seorang hamba dari neraka, dimasukkan dia ke dalam surga. Kalau begitu, tentu bahagia itu adalah dalam rangka dua hal ini. Apa itu? Bagaimana dia bisa selamat dari neraka? Bagaimana dia agar dapat masuk surga? Maka bila kita melihat di berbagai hadis, ya, demikian juga di berbagai ayat, selalu kebahagiaan itu diikat dengan ibadah. Nah, baik, kita akan ambil beberapa hadis tentang kebahagiaan. Di antaranya hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
laisal ghina an kasratil aradi walakinnal ghina ghinan nafsi. Ini kita untuk memahami makna sa'adah. Bukanlah kekayaan itu karena banyaknya kemewahan dunia, karena banyaknya harta. Akan tetapi yang namanya kekayaan adalah hati yang selalu merasa cukup. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini pasti benar. Yang menyelisihinya pasti salah. Maka kita katakan, kalaulah bahagia diikat dengan jabatan, berarti para pejabat saja yang berhak bahagia. Yang enggak pejabat, enggak punya hak bahagia. Kalau kebahagiaan hanya diikat dengan harta, yang berharta saja yang bahagia. Yang banyak hartanya yang bahagia, berarti yang enggak punya harta enggak bahagia. Ya, atau karena banyak anak, banyak istri bahagia, berarti yang enggak punya anak, enggak punya istri enggak bahagia. Nah, adapun apa yang disampaikan dalam hadis enggak terikat dengan jabatan, enggak terikat dengan harta, ya, tapi diikat dengan hati. Bisa jadi orang yang paling miskin yang paling bahagia. Bisa jadi orang yang paling kaya yang paling bahagia. Nah, bisa jadi orang yang biasa-biasa saja dia bahagia. Oleh karena itu bahagia bisa menjadi milik siapapun. Bukan menjadi hak veto untuk sebagian orang. Nah, kenapa? Karena perasaan bahagia itu ada di dalam hati. Bila hatinya selalu merasa senang, hatinya selalu merasa cukup, hatinya selalu merasa bahagia, hatinya selalu merasa puas, qanaah, ridha, sabar terhadap apa yang Allah takdirkan atasnya, dia orang bahagia. Ya, maka sahabat yang mendapatkan siksaan tadi, diganggu, dibunuh, ya, kehidupan dunianya dalam pandangan mata materialis itu orang sengsara, menderita hidupnya. Tapi penderitaan yang dia rasakan, kesabaran menghadapi penderitaan yang dia lakukan, balasannya surga. Di surga puncak kebahagiaan. Itu kebahagiaan yang sesungguhnya. Ya, kenapa? Allah mengatakan wa amma ma su'idu fa fil jannati. Adapun orang bahagia itu kata Allah, mereka berada di surga. Wa amma man syaqu, adapun orang yang sengsara, ya, fa fin nari. Orang yang sengsara itu hidupnya di neraka. Jadi walaupun di dunia ini bergelimang harta, tidak ada yang berani melawannya, kebutuhannya, kemauannya semua diturutin, tapi toh pada akhirnya dijungkalkan ke dalam neraka jahanam, itu tidak bahagia. Kenapa? Berapa lama dia menikmati dunia? Tak lebih dari, ya, 1/10 dari satu hari di akhirat. Berapa lama satu hari di akhirat? 1000 tahun. Berapa lama hidupnya di dunia? 100 tahun, baru 1/10-nya dia menikmati dunia. Seandainya dia diadab satu hari saja, berarti sama dengan hidupnya 1000 tahun di dunia. Apakah berbanding? Maka Rasulullah mengatakan al-aqyas, orang yang cerdas adalah orang yang mempersiapkan bekal dalam menghadapi kematian. Nah, ini salah satu maknanya.
Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, "Afdalul a'mal an tudkhila ala akhikal mu'mini as-surura." Ya, surura. Sebaik-baik amal saleh adalah engkau memasukkan kegembiraan, kebahagiaan kepada saudaramu yang mukmin. Hadis diriwayatkan Imam Ibnu Abi Dunya dalam Jami' As-Shaghir. Jadi sebaik-baik amal, ya, engkau menjadikan saudaramu bahagia. Bagaimana menjadikan saudara kita bahagia? Menjadikan saudara kita bahagia adalah menyelamatkannya dari neraka dan menjadikannya sebab masuk surga. Kalau ente buat dia senang tapi ujungnya masuk neraka, itulah langkah-langkah syaitan. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan ikuti langkah syaitan. Kenapa? Karena syaitan itu menyeru kepada neraka. Lihat kata Allah ketika bab menikah dalam surah Al-Baqarah. Allah mengatakan wala tankihul musyrikati hatta yu'minna wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatka wala tunkihul musyrikina hatta yu'minu wala 'abdun mu'minun khairum min musyriki walau a'jabakum ulaika yad'una ila an-nar wallahu yad'u ila al-jannati wal maghfirati bi idnihi wallahu ghafurur rahim. Ya, Allah berfirman, jangan kau nikahi wanita-wanita musyrik walaupun ia membuatmu terpesona kecantikannya, molek semua, sekali nengok, wah cantik luar biasa. Jangan kau terpikat, kata Allah, jangan kau takjub, jangan kau terpesona. Allah mengatakan wala amatun mu'minatun khairum min musyrikati walau a'jabatkum. Dan seorang wanita budak mukminah, dia budak tapi mukmin, itu lebih baik kata Allah dari seorang wanita yang cantik jelita, yang memiliki nasab tinggi, punya harta, punya jabatan, ya, tapi tidak beriman. Itu budak itu lebih baik kata Allah, walaupun ia membuatmu terpesona. Apa kata Allah ujungnya? Ulaika yad'una ila an-nar. Karena laki-laki musyrik, wanita musyrik, ya, akan mengajak kalian kepada neraka. Sementara Allah mengajak kalian kepada surga dan ampunannya. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Wah, kita bisa lihat ini. Mau mana antum? Nah, baik. Ya, dalam ungkapan yang lain, ya, sebuah pertanyaan. Man as'adun nasi? Siapa manusia paling bahagia? Manusia paling bahagia adalah man as'adan nasa, yaitu orang yang dapat membuat orang lain bahagia. Orang bahagia itu adalah bila ia dapat, ya, menolong saudaranya menjadi bahagia. Kalau dia punya kebutuhan ditolong, dia punya keperluan dibantu, ya, dia sakit dijenguk, dia wafat diziarahi, ditakziahi, disolati, ya, didoakan di atas kuburnya. Mungkin kita memandang hal ini biasa, ya, karena kita tidak melihat akhirnya kelak. Untuk apa kita dikatakan sholatlah engkau di pagi hari 2 rakaat sebelum subuh, bersusah-susah ke masjid di pagi hari? Apa yang dicari? Nyari harta? Kan enggak, kan? Nyari pujian manusia, semoga Allah jauhkan, kan? Apa yang mau dicari? Pasti yang mau dicari itu kebahagiaan. Kemudian ditanya, bahagia enggak kalau sudah sholat subuh?
kalau sudah qobliyah subuh pulang dari masjid, ya, setelah berzikir kepada Allah Ta'ala, setelah mohon ampun kepada Allah Ta'ala, bahagia atau tidak? Kalau nggak bahagia, berarti ada yang kacau hatinya, ada yang salah dengannya. Nah, dalam satu riwayat, ya, dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, itu dikatakan, ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumul qiyamah. Wahai Rasulullah, siapa manusia paling bahagia yang akan mendapatkan syafaatmu kelak pada hari kiamat? Maka Rasul mengatakan, ya, man mata min ummati man qala la ilaha illallah. Siapa saja dari umatku yang wafat dalam keadaan ia telah bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah. Jadi kalau begitu, orang paling bahagia adalah orang yang bertauhid kepada Allah, orang yang menegakkan tauhid dengan benar, yang beribadah kepada Allah dengan benar dan beramal soleh. Perhatikan firman Allah Ta'ala di dalam surah An-Nahl ayat 97. Man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan ia beriman, maka sesungguhnya kami akan berikan kepadanya hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Apa yang mau kita cari melebihi kehidupan yang baik? Ada? Nggak ada kata bahagia kalau hidupnya nggak baik. Nggak ada ketenangan kalau hidupnya nggak baik. Dari hayatan thayyibah itulah bahagia didapatkan, ketenangan hidup didapatkan. Ya, dan akan kami balas, ya, dengan balasan yang sempurna bagi mereka kelak, dan sebaik-baik balasan, ya, atas apa yang telah mereka kerjakan. Apa yang tidak bahagia kalau begitu? Nah, jika demikian, kebahagiaan diikat, ya, pada hati, bukan pada harta, bukan pada jabatan, bukan pula pada kedudukan. Ya, ini selalu dilupakan, dilalaikan oleh banyak orang, karena selalu manusia tertipu dengan kehidupan dunia, dengan gemerlapnya dunia. Ingat, Al-Imam Asy-Syaikh Muhammad At-Tamimi rahimahullah mengatakan, tanda bahagia itu ada 3. Bila ketika tanda ini ada pada satu keluarga, pada satu kaum, pada satu individu, berarti dia adalah orang bahagia. Apa tandanya? Idza u'tiya syakara, apabila ia diberi kenikmatan dia bersyukur. Tanda orang bahagia itu kalau mendapat nikmat dia bersyukur. Jika diuji, ditimpa musibah, dia bersabar. Idza tuliya sabara wa idza atnaba istaghfar. Dan jika ia melakukan dosa, bermaksiat, dia segera beristighfar, dia segera bertobat. Jika ada 3 tanda ini pada seseorang, pada satu keluarga, pada satu kaum, mereka adalah orang-orang bahagia. Diberi nikmat gak bersyukur, gak bahagia, itu sombong. Diberi musibah gak sabar, malah melakukan niyaha, meratap, akan diadab oleh Allah. Berbuat dosa malah tidak bertaubat, malah sombong dengan dosa, malah membanggakan dosanya, tanda orang tidak akan diampuni Allah, karena mereka al-mujahirun,
melakukan dosa dengan terang-terangan dan sombong. Maka di antara tanda kebahagiaan adalah taisirut ta'ah, dimudahkan melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan mengamalkan sunnah, dimudahkan bersahabat dengan orang-orang saleh, dimudahkan untuk berakhlakul karimah, ya, dimudahkan untuk menyebarkan kebaikan, dan memberikan perhatian kepada kaum muslimin. Inilah manusia paling bermanfaat. Anfa'un nas ya khairukum, ya, sebaik-baik kalian adalah yang paling bermanfaat bagi anfa'ukum linnas. Kemudian yang terpenting, orang bahagia itu adalah seorang yang menghargai dan memanfaatkan waktu serta menjaganya dengan sebaik-baiknya, karena waktu lebih mahal dari emas. Al-waqtu asman minad dhahab. In qata'aka ya qata'ahu, in lam taqta'hu qata'aka. Waktu itu laksana emas. Kalau engkau tidak memanfaatkannya, maka dia akan meninggalkanmu. Lihat, berlalu, tidak ada kembali. Dan tarji'al ayyamul lati matat, tidak akan kembali hari-hari yang telah berlalu. Bisa balik muda lagi nggak? Nggak bisa. Bisa balik kanak-kanak nggak? Nggak bisa. Kadang kita cemburu sama anak kita yang lagi main-main. Izinnya kepada mamaknya apa coba? Mak, adik main ya, abang main ya. Bahagia nggak mereka main-main? Tertawa, lari sana lari sini. Barang kecil saja bisa membuat mereka tertawa lama. Hihihi, main. Senang menengoknya, senyum mereka. Gak ada beban. Hah? Kita bisa. Nah, adapun orang dewasa, tanda tadi yang ada. Kewajiban yang mesti kita pikul, kita laksanakan, atau larangan yang mesti ditinggalkan. Terakhir, ya, dari pentingnya tauhidul uluhiyah adalah tauhidul uluhiyah merupakan asas dibangunnya seluruh amal. Tanpanya amal tidaklah sahih. Kalau ia tidak ada pada amal, berarti amal itu berada pada kesyirikan. Demikian kira-kira bahasan kita malam hari ini, semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Mungkin ada pertanyaan. Ya. Waalaikumsalam. Apakah dinamakan bahagia bila seorang kepala rumah tangga belum dapat membuat bahagia secara uluhiyah secara menyeluruh? Ya. Karena banyaknya kesulitan. Habis? Itu saja? Baik. Tadi sudah kita sebutkan di antara tanda-tanda kebahagiaan. Selain 3 tanda utama, bila mendapat nikmat bersyukur, bila mendapatkan ujian, cobaan, penderitaan bersabar, bila melakukan dosa segera bertaubat dan memohon ampun kepada Allah. Nah, kemudian tanda berikutnya, dimudahkannya untuk melakukan ketaatan.
ketaatan. Termasuk juga dimudahkannya keluarga itu taat. Suami taat, istri taat, anak-anak taat. Ini tanda bahagia. Jadi di antara tanda kebahagiaan, kepala rumah tangganya, ya, kepala rumah tangganya taat, saleh, istrinya salihah, anak-anaknya salihun. Itu tanda kebahagiaan. Nah, dalam rumah tangga selalu ada ujian. Ya, Allah mengatakan sungguh hartamu, ya, anakmu, istrimu bisa menjadi fitnah bagimu, bala bagimu, bahkan adab bagimu. Nah, bagaimana kita menghadapinya? Ini yang paling penting. Kadang-kadang suaminya taat, istrinya kurang taat. Atau sebaliknya, istrinya taat, suaminya kurang taat. Nah, sebelum kita pada perkara menyalahkan siapapun, ya, kita koreksi diri kita dulu. Ya, di dalam satu hadis Nabi SAW bersabda, hadis sahih, riwayat Bukhari dan Muslim, ittaqullaha wa'dilu fi auladikum. Engkau dulu yang bertakwa kepada Allah. Jangan tuntut orang lain dulu bertakwa kepada Allah sebelum engkau sendiri bertakwa kepada Allah. Jadi kita dulu yang dituntut ini. Qu anfusakum. Dirimu dulu yang dituntut. Nah, sekarang tanya Pak diri kita. Apakah diri kita orang yang taat, yang saleh? Baik. Taat. Kalau orang taat istiqomah. Kurang taat, kalau begitu perbaiki diri dari sekarang. Berusaha untuk menjadi seorang yang taat. Nah, baik. Kemudian dihadapi keluarga. Tentu yang pertama adalah istri. Keluarga yang sebadan dengan kita. Nah, ajak dia juga kepada ketaatan. Tentu istri kita bukan seperti istrinya Nabi Nuh. Ya, bukan juga seperti istri Nabi Lut. Bukan kan? Bukan. Istri kita juga bukan seperti Asia bintu Muzahim alaihassalam, istrinya Fir'aun. Bukan kan? Bukan. Istri kita tentu juga bukan seperti Khadijah, ya, dan Aisyah radhiyallahu anhuma. Bukan kan? Bukan. Istri kita juga bukan seperti Fatimah bintu Rasulullah, ya, alaihissalam. Bukan kan? Bukan. Istri kita seperti kebanyakan wanita. Maka Allah mengatakan, ya ayuhan nabi, hai nabi, qul li azwajika, katakan kepada istri-istrimu, wa banatika, dan anak-anak perempuanmu, wa nisa'il mu'minin, dan wanita-wanita mukmin. Untuk apa? Untuk taat kepada Allah Ta'ala, untuk taat kepada Rasulnya. Di antara bentuk ketaatan itu apa? Tutuplah aurat mereka. Itu di antara bentuknya. Perintahkan mereka sholat, perintahkan mereka berpuasa, perintahkan mereka berzakat, ya, perintahkan mereka belajar agama, perintahkan mereka untuk di rumah jangan banyak kelayapan, keluyuran, kemedsosan, kesetatusan, keselfian. Ujungnya kematian. Semuanya diakhiri dengan kematian. Baru pertanggungjawaban kepada Allah Ta'ala. Nah, jadi kalau kitanya kurang taat, ayo kita belajar taat, berusaha taat. Kalau istrinya kurang, ayo kita ajak. Kita nggak bisa merubah dia, tapi mengajaknya hadir ke majelis kah, kirimkan artikel kah,
Kalau ada WhatsApp, ada Facebook, ada sebagainya, ya, kajian-kajian agama, nasihat-nasihat agama, ya. Nah, berusaha mengajaknya sampai dalam satu hadis itu dikatakan, bila tengah malam bangun sang istri, ini tanda istri yang solehah, dia bangun, dia ajak suaminya, bangun mas, mari kita sholat. Kalau suaminya payah bangun, ambilkan sepercik air, percikkan ke mukanya, ya, dengan mengatakan lemah lembut, ayo mas sholat. Nah, karena suami istri kan nggak masalah kan, sambil banguni dengan mesra kan, mas bangun, dibujuk, dielus, kalau perlu jadi sayang, kasih dulu kebutuhannya. Ajak pada kebaikan. Sebaliknya seorang suami gitu juga sama. Jangan istri yang dituntut, suami enggak sama. Nah, begitu kira-kira. Jangan mengeluh saja, nggak benar. Harus ada upaya. Upaya tadi kan bisa mengajak, ya, mengirimkan artikel-artikel, taklim, kajian-kajian dan sebagainya. Ya, kalau perlu duduk berdua sambil ngomongin agama, sebelum tidur sambil ngomongin agama, kan bisa. Banyak waktu. Hanya masalah kita mau dan coba diproses. Allah Ta'ala alam. Satu pertanyaan lagi sebelum kita akhiri. Ya, monggo Pak. Tentang togut, ya silahkan. Ya. Ya, baik. Masalahnya nanti kita sampai pada bahasan, ya, sampai pada bahasan pembatal syahadatain. Nanti di situ akan kita bahas dengan rinci insyaallah. Ya. Nah, pertama begini. Barang siapa yang meyakini adanya selain hukum Allah yang lebih baik dari hukum Allah, atau mengatakan hukum selain hukum Allah itu lebih utama, lebih relevan, bahkan sama saja dengan hukum Allah Ta'ala dan Rasulnya, maka dia kafir. Ini ijma, tidak ada perselisihan ulama. Tapi kalau kondisinya dia mengamalkan, melaksanakan hukum selain hukum Allah dalam kondisi satu terpaksa, dua dalam kondisi di bawah ancaman, tiga dalam kondisi tamaknya terhadap dunia, maka orang ini adalah orang yang fasik dan orang yang zalim, tidak dikafirkan atau dimasukkan dalam kondisi kufur asghar. Nanti ada bahasan secara khusus. Begitu kira-kira. Nah, adapun pemimpin kita perlu tanya dulu, nggak bisa ponis-ponis. Ini masalah keyakinan. Kalau kita ponis seseorang ente kafir, bisa jadi kita yang balik kafir kalau dia nggak mengakuinya. Nggak boleh sembarangan. Nah, jadi apa yang kita lihat, jangan diponis. Kalau kita tahu itu salah, kita jauhi. Kita berlindung kepada Allah Ta'ala dari hal tersebut. Ya, adapun memponis ini syirik, ya, ini kafir, oh enggak, mudah-mudahan. Ini perkara berat karena ponis neraka surga itu. Salah kita pula yang balik. Kenapa? Karena Nabi mengatakan begitu. Man qala li akhihi ya kafir faqad ba'a bihima. Barang siapa yang berkata kepada seseorang, hei kau kafir, maka kalimat itu akan kembali kepada antara dirinya atau kepada orang yang diponisnya kafir. Kalau benar yang diponisnya, ya benar saudaranya itu memang kafir. Kalau tidak, dia mengkafirkan seorang muslim, dia kafir. Maka tidak mudah. Nah, tapi kalau bentuknya nasihat, silahkan. Namanya menasihati kan,
Ente kalau lakukan ini bisa terjatuh pada kesyirikan, bisa terjatuh kepada kekafiran. Berhati-hatilah. Boleh nggak nasihat gitu? Mesti, bukan boleh saja. Sama nih dengan kita nasihati ini tadi kan, namanya nasihat. Ya, Allah Ta'ala mengatakan qul ya ayyuhal kafirun, disebut lagi langsung, hai orang-orang kafir. Nah, gitu langsung disebut supaya orang mukmin jangan mencontoh orang kafir. Paham kira-kira? Baik, ana langsung sampai di sini. Semoga bermanfaat. Yang benar, yang hak datangnya dari Allah Taala. Salah khilaf tentunya dari diri sendiri, dari kealfaan dan kelemahan. Demikian, semoga bermanfaat. Alhamdulillah. Wa sallallahu Muhammadin wa ala alihi wasallam. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.